perhatikan A, B, C, D, dan E-nya. Baik, yang pertama kita perhatikan adalah jalan napasnya atau airway-nya. Jika pasien terdapat trauma servikal atau cedera punggung, yang bisa kita lakukan adalah teknik jaung thrust. Jika pasien tidak ada cedera tersebut, kita bisa menggunakan teknik Hectil atau chin lift. Jika terdapat sumbatan di bagian mulut pasien, kita bisa mengeluarkan sumbatan tersebut. Kemudian kita lanjut di bagian pernapasan atau breathing-nya. Pasien di sini kita melihat, mendengarkan, dan merasakan. Kita lihat apakah ada pergerakan di dinding dada pasien, dan juga kita mendengarkan apakah suaranya yang keluar itu normal atau ada suara snoring atau tidak normal. Dan kemudian kita merasakannya. Dan lanjut di bagian palpasinya. Di sini untuk kita merasakan apakah ada krepitasi di bagian dada pasien. Kemudian kita lanjut di perkusi. Di sini kita mendengar apakah suaranya sonor atau hipersonor. Kemudian lanjut di auskultasi untuk mendengar apakah suara pernapasan pasien itu vesikuler atau tidak. Jika pernapasan sudah baik, kita bisa lanjutkan di sirkulasi. Di sini kita cek nadi pasien. Jika nadi pasien teraba lemah dan nafas cepat, pasien mengalami shock. Kemungkinannya kita bisa melakukan RJP. Dengan melakukan RJP tiap 5 siklus, yaitu 150 konferensi dan 10 ventilasi. Kemudian lanjut di bagian disability. Kita melihat tingkat kesadaran pasien. Kita menggunakan A, verbal, dan motorik. Di sini kita lihat di mata pasien. Jika tidak bisa membuka mata dan tidak ada respon, maka nilainya 1. Kita bisa cek menggunakan pen light. Jika mata pasien itu membuka sama rata, maka matanya isokor. Jika besarnya beda, maka matanya anisokor. Kemudian lanjut di verbalnya. Di sini jika kita menepuk-nepuk pasien tidak ada respon, maka nilainya adalah 1. Dan kemudian tidak ada pergerakan sedikit pun, maka motoriknya nilainya adalah 1. Kemudian lanjut di bagian terakhir ada exposure. Di sini kita melihat pemeriksaan menyeluruh pada pasien. Jika ada luka tambahan di bagian tubuh pasien, kita dapat melakukan cara itu, kita menggunting baju pasien dan kemudian kita selimuti. Dan kemudian kita cek kembali apakah ada luka di bagian tubuh pasien yang lain. Jika perdarahan, kita tutupi dan kemudian tunggu sampai ambulans datang.